Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Cahyaningtyas Subroto. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya, yaitu Teknik Penulisan Digital dan Pengelolaan Hubungan Pelanggan. Yang akan mempresentasikan ini yaitu Mbak Foni Dwi Citrawati, Mas Diki Hermawan, dan saya sendiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Diki Hermawan. Teknik penulisan digital. Dikutip dari laman American Writer and Artist Institute, copywriting adalah proses menulis materi pemasaran dan promosi persuasif yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan, seperti melakukan pembelian, mengklik tautan, menyumbang, ajakan, hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan. Jenis-jenis copywriting. Yang pertama, direct response copywriting adalah membentuk sebuah konten tulisan yang mengarah Yang kedua, marketing copywriting. Untuk konten yang menyampaikan informasi penjualan untuk meyakinkan konsumen berupa penjelasan fungsi dan manfaat produk atau jasa. Yang ketiga, brand copywriting adalah jenis copywriting yang fokus pada penyampaian citra dan identitas satu brand. Yang keempat, SEO copywriting, fokus untuk tampilan dalam mesin pencari, karena setiap pelanggan akan menggunakan kata kunci dalam mencari barang atau jasa yang diinginkan. Baik, akan saya lanjutkan. Jenis-jenis HTML. Tag dalam HTML merupakan tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang bisa dibaca oleh web browser. Berikut ini jenis-jenis tag HTML. Yang pertama, buka kurung HTML tutup kurung yang berfungsi untuk membuat halaman HTML yang mencakup semua konten dan elemen. Yang kedua, buka kurung head tutup kurung dipakai untuk membuat elemen HTML, mencakup tampilan deskripsi di hasil pencarian Google, style konten, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buka kurung title tutup kurung digunakan untuk membuat judul. Yang keempat, buka kurung body tutup kurung digunakan untuk membuat bagian isi website. Yang kelima, buka kurung H1 tutup kurung, koma, buka kurung H2 tutup kurung sampai H6. Ini digunakan untuk membuat bagian heading pada artikel. Yang keenam, buka kurung P tutup kurung digunakan untuk membuat paragraf. Yang ketujuh, buka kurung tanda seru garis 2 kali tutup kurung digunakan untuk membuat komentar. Yang kedua, elemen. Elemen HTML adalah bagian yang berisi keseluruhan kode dari tag pembuka dan tag penutup. Contohnya seperti ini. Buka kurung bold tutup kurung lalu diberi kode untuk kita mencari belanja HTML tutup kurung garis miring bold tutup kurung. Yang ketiga, atribut. Last but not least adalah atribut dalam HTML. Atribut HTML adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan makna dari elemen. Atribut bisa ditambahkan pada elemen apapun. Adapun elemen yang wajib digunakan, atribut seperti elemen buka kurung A tutup kurung, koma, buka kurung IMG tutup kurung, koma, buka kurung video tutup kurung. Fungsi dari HTML. Yang pertama, membuat halaman website. Jika kita ingin mengembangkan suatu halaman website yang bisa dibaca dan dipahami oleh pengguna internet, maka kita wajib menggunakan HTML. Yang kedua, sebagai dasar website.
Dalam website yang kita buat sudah pasti memiliki beberapa fitur, misalnya seperti dibuat menggunakan JavaScript untuk mengatur perilaku web. Yang ketiga, menandai teks pada halaman website. Untuk penulisan pada suatu halaman, dokumen dengan tag dan simbol tertentu. Simbol dan tag tersebut biasanya yang menampilkan teks menjadi tebal, miring, bergaris, dan lain sebagainya. Yang keempat, menampilkan media, sebuah video, gambar, tabel, dan lain sebagainya di website. Yang kelima, memungkinkan pengguna untuk diarahkan ke website lain. Fungsi HTML adalah mengarahkan pengguna untuk mengakses halaman atau website lain melalui teks dan perintah tertentu. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi ini, yaitu pengelola hubungan dengan pelanggan. Berkomunikasi dengan baik. Komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan dengan berbisnis. Berkomunikasi secara efektif adalah salah satu cara terbaik untuk membuat pelanggan kita menjadi senang. Yang kedua, meminta umpan balik. Kita tidak bisa berasumsi pelanggan kita tidak memiliki keluhan. Kita dapat melakukan survei online untuk menentukan kepuasan pelanggan. Gunakan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, kita dapat berbisnis melalui teknologi yang sudah canggih ini. Bahkan sekarang banyak orang yang lebih memilih berbelanja via online menggunakan teknologi. Yang selanjutnya yaitu hadiah pelanggan. Meskipun tidak setiap hari memberikan hadiah, kita tetap harus memberi sebuah hadiah kepada pelanggan agar kita juga memiliki nilai tambah kepada pelanggan. Terima kasih. Dan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.